Apa mungkin Yesus sebenarnya nggak mati, tapi cuma pingsan lalu sadar lagi dikubur? Kalau iya, gimana caranya dia bisa geser batu besar sendirian? Nah, itu dia masalahnya itu. Ya, karena ada banyak orang yang tidak percaya Yesus benar-benar mati. Dia cuma pingsan saja, ya. Nah, masalah dengan itu, kalau orang mengatakan, ya ada banyak orang tidak percaya, ya ada banyak orang dari agama lain menganggap demikian, maka mungkin juga ada orang Kristen yang ya agak aneh sehingga tidak percaya Yesus bangkit, lalu bilang dia pingsan. Itu tidak memungkinkan. Pertama adalah orang Roma yang menyalibkan Yesus itu. Ya, mereka itu sangat pakar dalam menyalibkan orang. Ya, Yesus itu bukan satu-satunya orang yang disalib itu. Sebelum dia itu sudah ada banyak orang. Pokoknya pemberontakan itu disalibkan pemberontaknya oleh orang Roma. Orang Roma pernah salib orang itu ya. Tiap 2 meter satu salib. Tiap 2 meter satu salib. Panjangnya itu kira-kira 80 km. Bayangkan aja. Mereka itu pakar. Itu pertama. Kedua adalah kalau sampai orang yang disalib itu ternyata tidak mati dan lolos, maka yang menyalibkan itu harus disalibkan. Karena itu kita baca di cerita Alkitab kan, para prajurit itu ngecek itu, karena besok hari Sabat tidak boleh ada mayat tergantung menurut tradisi orang Yahudi. Diceklah itu 2 penjahat di sebelah Yesus tuh. Ternyata belum mati, maka dipukul ini loh. Supaya apa? Supaya patah, mereka tidak bisa bernapas, mati. Tapi begitu ngecek Yesus, ternyata kok sudah mati. Tapi untuk memastikannya ditusuk tombak, keluar air dan darah. Itu bisa dijelaskan secara medis bahwa itu memang gejala yang membuktikan kematian. Jadi tidak pingsan. Apalagi kalau dilihat bahwa ini bukan hanya disalib, sebelumnya itu dicambuk. Nah, hanya cambuk itu bukan cambuk biasa, cambuk Romawi itu terlalu brutal. Sehingga kalau kita mempelajari secara detail prosesi pencambukan dan penyaliban, maka pemikiran untuk teori pingsan itu tidak mendapatkan tempat di sana. Nah, itu ya berikutnya lagi itu ya seperti yang saudara sudah tanya kan, kalau memang pingsan bagaimana caranya dia bisa geser batu besar sendirian? Nah itu kan, nah, itu bagus tuh saudara sudah bertanya sekaligus jawab sendiri ya. Nah tapi berikut lagi ada lagi, coba begini ya, Yesus itu sudah dicambuk habis-habisan, hancur-hancuran. Ada pakar namanya Leon Morris, dia bilang bahwa waktu orang dicambuk itu di belakang itu ya, itu tuh bikin belakang tuh sama seperti bubur. Dicambuk itu kan bukan kayak cambuk sapi kita, tidak, itu cambuk sampai mata kail gitu loh. Jadi begitu tancap masuk daging, tarik itu robek. Nah, terus dicambuk sampai robek itu. Nah, ditambah dengan disalibkan ya, ada 2 teori katanya, dipakul di sini atau dipakul sini ya. Manapun itu sangat fatal. Ya, kira-kira coba pikir, seandainya dia memang pingsan saja, kira-kira 3 hari kemudian bisa jalan-jalan. Kalau kamu ditabrak motor sampai bengkok-bengkok gitu, apa 3 hari kemudian sudah sehat bugar ya jalan-jalan? Kan tidak bisa, minimal ada ya istirahat itu mungkin 3 bulan baru bisa tertati-tati. Tapi Yesus ternyata 3 hari kemudian itu sudah bisa jalan-jalan, wah, menampakkan diri dalam keadaan yang wah kelihatannya sehat walafiat. Masa itu pingsan? Maka teori pingsan yang tidak masuk akal ya. Itu hanyalah upaya orang untuk menolak fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi yang benar itu adalah Tuhan Yesus benar-benar bangkit, dan yang bilang Yesus pingsan itu dia tidak mengerti sejarah pencambukan, penghukuman mati, penyaliban Romawi, plus tak masuk akal. Ya,